Kalian suka coklatos? Faktanya, snack ini usianya sama dengan kalian. Di awal kemunculannya, iklan ini banyak menggunakan tema Italia. Iya, Italia. Negara yang terkenal dengan menara Pisanya. Pisa, Joe. Pisa, Pisa. Nah, itu baru benar. Menara ini sebetulnya sama dengan bangunan-bangunan yang lainnya. Cuma yang bikin menara ini beda karena posisinya yang miring, seolah-olah mau ambruk. Konon katanya menara ini miring sebesar 5 derajat. Masa sih? Ayo kita buktikan. Ini adalah foto menara Pisa yang diambil dari posisi rata dengan permukaan tanah. Kalau kita ambil garis tegak lurus dari tanah, maka kelihatan sekali kalau menara ini miring. Padahal, untuk membuat sebuah bangunan, umumnya harus tegak lurus dengan permukaan tanah atau bidang datar supaya bisa berdiri kokoh. Sekarang, coba kita tarik garis lurus pas di tengah-tengah menara, dari permukaan tanah ke puncak. Hasilnya, dia akan membentuk sudut. Dan, kalau kita ukur dengan busur derajat, maka hasilnya garis tengah menara ternyata tidak menunjukkan angka 90 derajat. Yang menggambarkan tegak lurus, melainkan hanya 85 derajat. Ini artinya menara Pisa benar-benar miring, sebesar 5 derajat. Dan sudut yang terbentuk dari permukaan tanah sebesar 85 derajat. Jadi tambah ilmu kan? Mau tahu lebih lengkap tentang sudut? Tonton terus video ini sampai habis ya. Hai semua, seperti biasa kalau ada Pak Widi artinya kita belajar lagi. Sesuai dengan tema kali ini yaitu tentang sudut. Pada video intro di awal kalian bisa lihat berbagai hal di sekitar kita yang menggunakan konsep sudut. Lalu apa saja yang akan kita pelajari? Pertama yaitu pengertian tentang sudut. Lalu yang kedua alat untuk mengukur besar sudut. Yang ketiga cara mengukur sudut. Kemudian yang keempat, jenis-jenis sudut. Yang kelima, cara membuat sudut. Dan yang keenam, sudut pada jarum jam. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama, pengertian sudut. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sudut, kita harus tahu dulu apa itu sudut dan bagian-bagiannya. Jika ada dua buah garis yang bertemu pada satu titik, maka dua buah garis itu akan membentuk sudut. Coba lihat gambar di bawah ini. Garis berwarna pink dan garis berwarna kuning bertemu di satu titik berwarna merah. Nah, jarak antara kedua garis itu akan membentuk sudut. Sedangkan garis kuning dan garis pink dinamakan kaki sudut, di mana titik pertemuannya disebut titik sudut. Kalau kita anggap garis kuning adalah garis A dan garis pink adalah garis B, sedangkan titik pertemuannya adalah O, maka untuk menamai sudut tersebut kita gabungkan ketiga huruf itu, yaitu sudut AOB atau sudut BOA. Bisa juga menamai dengan satu huruf, yakni sudut O. Sedangkan untuk kaki sudutnya dinamai dengan menggabungkan nama titik sudut dan masing-masing garis pembentuknya, sehingga kaki sudutnya ada dua, yaitu OA dan OB, dengan O sebagai titik sudut. Untuk mengukur besar sudut, kita butuh alat yang dinamakan busur derajat. Tapi kita harus tahu dulu apa nama bagian-bagian dari busur derajat itu. Yang pertama, angka-angka yang dimulai dari 0 sampai 180 dinamakan skala.
Untuk busur derajat pada umumnya memiliki dua buah baris angka yang saling berkebalikan. Masing-masing baris punya fungsi yang sama, tapi beda penggunaannya. Lalu, yang berikutnya, garis lurus yang ada di bagian bawah dinamakan garis alas. Sedangkan titik pertemuan antara garis alas dan garis tegak dinamakan titik pusat. Dan untuk sisi yang lengkung dinamakan tepi skala. Sekarang kita coba ukur sebuah sudut. Di sini ada sebuah sudut yang kita namakan sudut PQR, di mana Q sebagai titik sudut. Caranya yaitu dengan meletakkan titik pusat busur tepat di titik sudut, sedangkan garis alas busur kita himpitkan dengan salah satu kaki sudut, yaitu kaki sudut QR. Karena sudut ini menghadap ke kanan, maka angka skala yang digunakan adalah yang bagian dalam, di mana angka nolnya terletak di ujung kanan busur. Kalau sudah dirasa pas, maka kita tinggal lihat kaki sudut yang satunya berada di skala berapa. Untuk sudut yang kita ukur, kebetulan pas berada di angka 30 dan 50. Karena kita pakai angka skala yang ada di bagian dalam, maka besar sudutnya pada skala 30 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 30 derajat. Sekarang, bagaimana kalau sudut itu menghadap ke kiri? Sebetulnya sama saja sih, mau pakai angka skala yang bagian dalam atau luar, tapi agar lebih mudah karena sudutnya menghadap ke kiri, sebaiknya pakai angka skala yang bagian luar. Kenapa? Karena angka skalanya dimulai dari ujung kiri, alias nolnya ada di kiri. Sama seperti tadi, langkah yang pertama adalah meletakkan titik pusat busur tepat di titik sudut. Lalu, himpitkan garis alas busur dengan kaki sudut yang ada di sebelah kiri atau di sini yaitu kaki sudut BA. Usahakan benar-benar pas ya. Nah, kalau sudah yakin pas, maka kita lihat kaki sudut lainnya atau kaki sudut BC ada di skala berapa. Ternyata berada persis di tengah-tengah antara 110 dan 120. Lalu, berapa pasnya? Tenang, pada tepi skala busur ada garis kecil-kecil yang menunjukkan skala satuan. Tinggal dihitung saja berapa garis. Ternyata kaki sudut BC berada pada garis kelima, yang artinya lebih 5 derajat. Sehingga skalanya adalah 110 derajat ditambah lebihnya 5 derajat menjadi 115 derajat. Gampang kan? Nah, sekarang untuk jenis-jenis sudut. Jenis sudut secara umum ada 3, yaitu pertama, sudut yang besarnya 90 derajat dinamakan sudut siku-siku. Sedangkan sudut yang skalanya di antara 0 sampai 90 derajat dinamakan sudut lancip. Dan yang terakhir, sudut yang skalanya melebihi 90 derajat namun kurang dari 180 derajat dinamakan sudut tumpul. Selanjutnya, untuk menggambar sudut, kalian akan dipandu oleh Bapak Wahid Budianto. Beliau adalah seorang pakar matematika. Let's check it out. Berikutnya kita akan menggambar sudut ABC dengan besar 70 derajat. Pertama, gambarlah salah satu kakinya, misalkan AB. Kita buat garis AB. Ini adalah kaki sudutnya. Tidak harus seperti ini, boleh dibalik ataupun pakai BC. Kita gambar BC dulu juga bisa. Misalkan kita gambar AB. Dengan catatan yang perlu diperhatikan adalah B karena berada di tengah, B ini merupakan titik sudut. Yang kedua, kita letakkan busur. Titik pusat, perhatikan, ini harus berada pada titik sudut, yaitu titik B.
karena berada di tengah, B ini merupakan titik sudut. Kita tempatkan seperti ini. Kemudian beri tanda pada titik 70. Kita hitung dulu karena kita pakai yang sebelah kanan. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya, kita beri titik. Titik tersebut kita namai dengan titik C. Kita hubungkan titik B dengan titik C. Nah, inilah sudah jadi sudut ABC dengan besar sudutnya 70 derajat. Kalau tadi kita sudah belajar membuat sudut dengan Bapak Wahid Putianto, sekarang untuk materi sudut pada jarum jam akan dibawakan oleh tim dari Indonesia Cerdas. Let's go! Dalam satu lingkaran, total sudutnya adalah 360 derajat. Sementara kita ingat pada jarum jam, terdapat 12 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Sehingga masing-masing angka, sudut yang terbentuk oleh dua buah jarum jam, jarum pendek maupun jarum panjang, dari angka 1 ke angka yang satunya lagi adalah 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Sehingga adalah jarak yang dibentuk oleh dua jarum jam ketika berimpitan pada angka yang berurutan adalah 30 derajat. Maka untuk mencapai sudut 60 derajat, kedua jarum jam tersebut harus berada pada 3 angka yang berurutan. Yang tepat berada pada 3 angka yang berurutan adalah pukul 2 lewat 40 menit. Sekian untuk materi kali ini. Jika ada salah dan keliru, silakan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa tugasnya, ini dia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.